mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditempuh. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Kamis 6 Juli 2023. Bacaan inspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 1-8. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita semua pasti pernah melihat saudara atau saudari kita yang memiliki keterbatasan fisik dengan kondisi kaki yang lumpuh, atau paling tidak saudara-saudari kita yang memiliki gangguan kesehatan pada kaki. Mungkin saja kita sendiri pernah mengalaminya. Keterbatasan itu menjadikan kita atau mereka terbatas untuk bergerak atau melakukan sesuatu. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa mengurus diri dan hanya tergantung pada orang lain. Kita bisa membayangkan seperti apa kerinduan di hati mereka. Di antara mereka pasti banyak yang bergulat akan kondisi dan situasi hidup tersebut. Saudara-saudari terkasih, bukan hanya fisik ini yang bisa lumpuh, jiwa pun bisa lumpuh. Ada begitu banyak orang yang fisiknya terlihat baik-baik saja, namun jiwanya, batinnya, hatinya ternyata lumpuh. Barangkali kita sendiri pernah mengalami. Lumpuh yang dimaksud dalam konteks ini ialah hilangnya semangat dalam hidup dan keputusasaan. Ibarat sebuah kiasan yang mengatakan, hidup segan mati tak mau. Pengalaman hidup yang pahit pun dapat membuat seseorang menjadi kecewa pada Tuhan dan mengalami kelumpuhan dalam jiwanya. Apalagi jika orang tersebut tidak mau terbuka, berbagi pengalaman kepada sesama. Jika orang tersebut tidak mampu keluar dari masalah yang dihadapi, bisa jadi kelumpuhan itu akan membawa dirinya pada keputusasaan dan keluhan serta penderitaanlah yang akan dialaminya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil dikatakan bahwa si lumpuh akhirnya dapat berjalan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi, kalau tidak ada orang yang membawa si lumpuh itu kepada Yesus, kecil kemungkinan si lumpuh itu bisa berjumpa dengan Yesus. Kesembuhan tersebut tentu tidak lepas dari bantuan orang yang membawanya kepada Yesus.
Namun perlu kita ingat bahwa kasih Allah lah yang pertama-tama berkarya dalam diri mereka dan si lumpuh tersebut. Hal ini mau mengatakan bahwa keselamatan ternyata tidak hanya buah dari kesalehan kita sendiri, tetapi juga buah dari kesalehan atau iman sesama. Dengan kata lain, bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab kita semua. Namun hal ini akan sulit terwujud jika kita cenderung tidak peduli dan menghindari sesama. Keluarga-keluarga terberkati, di sekitar kita ada begitu banyak orang yang lumpuh secara rohani yang membutuhkan pertolongan dari kita. Tidak perlu jauh-jauh kita mencarinya. Barangkali anggota keluarga kita sendiri ada yang sedang mengalaminya. Mereka mengalami kesedihan karena kurangnya perhatian dari kita, merasa dijauhkan dan merasa diabaikan, sehingga jiwa mereka tidak bersemangat dalam menjalani hidup ini. Maka mari kita menjadi pembawa keselamatan bagi mereka. Kita bantu mereka bangkit dari kegalauan hatinya, sehingga mereka kembali dapat menjalani hidup dengan semangat dan berpengharapan akan kasih Allah. Namun jika kita sendirilah orang yang sedang lumpuh itu, kita juga harus rendah hati untuk ditolong. Tak perlu kita berpura-pura untuk tegar, padahal sebenarnya jiwa kita penuh dengan kepedihan. Katakan saja dengan jujur kepedihan apa yang saat ini kita alami, sehingga kita kembali dapat berjalan dalam terang kasih Allah dan mengalami keselamatan. Semoga amin.